Adapun latar belakang kami menyelenggarakan webinar ini, sebagaimana diketahui bahwa tulang punggung perekonomian Provinsi Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya adalah pada sektor pariwisata. Dalam sesi diskusi nanti akan kami manfaatkan sebagai referensi di dalam rangka Badan Litbang menyusun konsep merumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung berkenaan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga harapan kita semua, walaupun secara selektif dan bertahap, kita harus sehat dan produktif. Usaha-usaha perekonomian masyarakat kita harapkan bisa mulai bangkit secara perlahan-lahan. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya kita semua akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru atau yang sering dikatakan sekarang new normal. Yang mulia Duta Besar Indonesia untuk Zimbabwe. Nah, ini kebetulan semeton dari Bali, ini Pak Dewa Sastrawan ya, silakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Terima kasih atas kesempatannya, Master Suksimo Dahat Puniki, diberikan kesempatan. Saya kira apa yang kami sampaikan sesuai dengan permintaan dari Pak Swambara kepada kami bahwa bagaimana pandangan masyarakat di Afrika khususnya atau turis di Afrika, praktisi pariwisata di Afrika terhadap pariwisata Bali pasca COVID atau new normal pasca COVID ini, dan juga ada juga pandangan yang dimintakan kepada kami mengenai bagaimana kita menyongsong pasca COVID untuk sektor pariwisata di Bali. Sebelum saya menyampaikan dua hal ini, ingin saya sampaikan juga beberapa hal yang terkait dengan apa yang kami alami di Zimbabwe khususnya atau di Afrika pada umumnya, yaitu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Ahmad Rusdi tadi dari Bangkok, Thailand. Ya, kalau kami di sini sudah patuh tidak keluar rumah sejak nyepi, Pak, sampai hari ini. Jadi amati lelungan bagi kami ini sudah berlangsung cukup lama. Untuk pencegahan dan deteksi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, di Zimbabwe ini diberlakukan lockdown yang level 2 yang indefinite. Jadi akan ditinjau setiap 2 minggu. Hari Minggu depan ini akan menjadi peninjauan lagi apakah akan terus lockdown level 2 apa tidak. Nah, untuk pandangan dari praktisi pariwisata Afrika pada umumnya, kalau ke Bali itu akan tergantung dua hal, Pak. Pertama, dengan COVID ini adalah terbukanya akses. Sampai dengan hari ini akses untuk ke Asia, ke Indonesia, itu yang besar itu ada dari Johannesburg dan dari Addis Ababa. Nah, jadi dengan kondisi airline seperti sekarang ini, maka kita sudah bisa bayangkan perlu waktu untuk kembali kepada level kunjungan yang sebelumnya. Nah, keputusan untuk traveler ke Indonesia atau ke Bali khususnya itu juga akan tergantung dari masa transisi. Jadi seperti dikatakan tadi, setiap negara, Pak Dirjen sudah menjelaskan tadi dengan baik dan jelas, setiap negara, setiap wilayah itu melakukan deteksi dan juga melakukan pencegahan. Jadi ini ada transisi, ada daerah dibuka, ada ditutup, begitu juga di daerah asal dari turis itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara bagaimana new normal adaptasi kehidupan kita di pariwisata Bali, ini mungkin pandangan saya sebagai profesional diplomat yang mempromosikan pariwisata selama kurang lebih 34 tahun karir saya sebagai diplomat. Yang perlu diperhatikan dalam adaptasi ini ada, pertama itu adalah tadi sudah dikatakan kita melakukan adanya flattening dan kemudian atau deteksi dan pencegahan. Nah, di sini ada adaptasi internal.
Tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Wagub, juga oleh Pak Dirjen, juga oleh Pak Wakil BI, berbagai adaptasi telah dilakukan. Yang paling penting adalah sekarang bagaimana adaptasi untuk membuka daerah pariwisata itu sendiri. Jadi kalau tadi dijelaskan juga mengenai spesifiknya protokol yang diterapkan oleh masing-masing wilayah, dan itu juga protokol itu diterapkan oleh hotel. Saya kira juga nanti akan berpengaruh protokol itu kepada restoran atau kepada destinasi. Nah, ini penting. Nah, juga ada adaptasi eksternal yang kita harus perhatikan. Eksternal itu apa? Jadi seperti dikatakan tadi oleh Pak Dirjen bahwa penyebaran itu tergantung dari mobilitas manusia. Nah, mobilitas manusia ini untuk bisa datang ke Bali tergantung dari transport yang akan digunakan. Kalau dia lewat naik pesawat, dia akan dari tentunya ada protokol di dalam pesawat. Kalau dia naik kapal laut, dia ada protokol kapal laut. Kalau dia naik mobil, ada protokol darat yang harus dipenuhi. Nah, yang paling penting mungkin dalam hal ini adalah karena kita banyak turis dari luar negeri atau dari luar daerah memakai pesawat, adalah yang perlu diperhatikan adalah protokol di bandara, Pak. Jadi kalau misalnya Bali harus membuka, ada protokol di hotel, ada protokol di masyarakat, ada protokol di provinsi, ada protokol di daerah kabupaten, ada protokol di wilayah kota, ini juga harus connect sama protokol di bandara. Sebab kalau nanti protokol di wilayah-wilayah ini sudah baik, tapi di bandara tidak baik, itu juga menimbulkan masalah. Nah, juga yang perlu diperhatikan faktor eksternal ini adalah protokol yang diterapkan oleh orang yang traveling, Pak. Jadi seperti dikatakan tadi oleh Pak Dubes Kristiarto dari Pak Kristiarto dari Australia, Pak. Jadi bahwa ada survei mengatakan Bali itu menjadi daerah akan dikunjungi, tapi pandangan atau persepsi itu akan sangat tergantung kepada juga bagaimana masing-masing wilayah. Jadi kalau kita mempunyai protokol yang baik sebagai yang standar secara internasional sebagai individu-individu, maka itu juga akan memberikan persepsi yang baik. Nah, sedikit saya kembali mengenai airport ini. Jadi sangat penting memiliki standar protokol kesehatan airport yang internasional, Pak. Salah satu contoh yang sudah ada adalah di Dubai. Dubai itu bagus, yang sudah sangat standar dan memang perlu biaya. Nah, ini perlu pembicaraan antara Pemda dengan Angkasa Pura tentunya, Pak. Dalam hal ini Angkasa Pura 1 untuk Ngurah Rai. Nah, dalam melakukan deteksi dan pencegahan, saya sepakat dengan Pak Dirjen tadi mengenai apa yang terjadi di apa yang sudah ada terjadi sekarang baik di Bali, di Indonesia maupun di luar negeri. Sentralitas dari pemerintah lokal, Pak, itu sangat berguna, bermanfaat bagi flattening the curve, deteksi dan juga pencegahan. Bali sudah memberikan contohnya, tadi Pak Gubernur juga sangat eloquent atau sangat jelas menyampaikan adanya harmonisasi antara skala yang ada di Bali. Nah, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, Pak, seperti apa yang kita udah sekarang, Amerika itu menjadi epicentrum baru. Tetapi on the contrary, New York itu sudah berhasil dia, Pak. Nah, jadi keberhasilan pemerintah lokal itu tidak tergantung kepada pemerintah pusatnya. Jadi memang sangat lokal, Pak, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini keberhasilan di Bali ini nanti kalau kita akan melakukan new normal pariwisata, kuncinya adalah deteksi dan pencegahan, maka sentralitas kelokalan itu harus menjadi utama, Pak. Nah, untuk itu mungkin sekedar pandangan saya sebagai praktisi diplomasi di sini, Pak, terkait dengan pariwisata Bali, perlu melembagakan
deteksi dan pencegahan sesuai dengan protokol nasional dan internasional itu sampai dengan tingkat desa, Pak. Nah, jadi di sini pemberdayaan puskesmas yang dikaitkan dengan kelokalan desa adat itu perlu dicari jalan keluarnya, Pak. Nah, di sini memperkuat sinergi antar desa adat dan desa dinas yang sudah berjalan selama ini itu dilembagakan sampai kepada tingkat deteksi dan pencegahan, Pak. Nah, ini saya kira nanti dari Pak Wagub, Pak Gubernur dan Pak Bupati tentunya, dan juga nanti pemerintah kota itu akan perlu melakukan adaptasi pengaturan-pengaturannya, Pak. Saya sependapat sepenuhnya 100%, Pak. Kalau ada lebih dari 100%, saya lebih dari itu mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tentang 30% dari peningkatan wisata alam itu, Pak. Jadi di masa transisi ini itu sangat sulit kita untuk mengembalikan kunjungan itu harus walaupun presentasinya kecil, sangat sulit, Pak. Karena transisi, Pak. Tidak ada penerbangan, negara-negara itu seperti Pak Dubes Kristiarto dari Australia mengatakan Australia melarang warganya keluar negeri, di kita pun melarang warga negara asing untuk datang. Jadi kalau bicara hari ini, maka kita itu masih jauh, Pak, untuk kembali normal seperti itu. Sehingga wisata alam ini perlu kita pikirkan, kita menjadikan prioritas. Nah, sambil kita berwisata alam, mengembangkan wisata alam, terus kita itu mengatasi kesulitan ekonomi, gerakan menanam kembali di Bali ini perlu didukung, Mbak. Karena itu jangka panjang akan akan mendukung wisata alam ini. Saya melihat kemarin satu video tentang bagaimana Aji Krishna itu melengkapi usahanya karena oleh Krishna tutup, beliau sekarang menanam kacang di daerah Grogak, Pak. Saya kira hal-hal seperti ini perlu kita perluas dan didukung. Hal lain mungkin yang perlu, Pak, saya teringat waktu webinar yang diselenggarakan oleh Pak Dharma Putra minggu lalu, Pak. Jadi melembagakan perdagangan produk antar desa, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Kedonganan sekarang masih memproduksi ikan, tetapi restorannya tutup, mungkin dicari sekarang adalah menjual hasil-hasil restoran itu ke wilayah-wilayah lain, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari dengan fasilitasi, dengan pengaturan harga. Yang paling penting tadi saya lihat di sini ada wakil dari Gojek, delivery-nya, Pak, ya. Jadi bisa dibikin pre-order, apakah itu kantor pemerintah, masyarakat pribadi. Nah, ini mungkin bisa ditingkatkan, Pak. Yang terakhir mungkin, Pak, masukan dari kami itu perlu perancangan stimulus ekonomi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan untuk pariwisata, Pak. Baik UMKM maupun yang sifatnya lebih besar. Tadi Pak dari Asosiasi Villa sudah mengatakan, saya pikir itu adalah hal yang perlu diperhatikan, Pak. Pembelian adalah modal awal kalau memang membuka kembali, kemudian pengurangan tax itu adalah wajar dilakukan secara nasional, sudah ada dasarnya, mungkin itu bisa didukung, Pak. Sekian mungkin, Pak, pandangan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Om Santi Santi Om.